Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu sekalian, jadi kita akan lanjutkan untuk diskusi kelompok. Kemarin sudah kita menghitung bagaimana cara melakukan uji Wilcoxon. Nah, lanjut kita pada kesempatan ini kita akan berdiskusi kembali untuk melakukan uji statistik menggunakan SPSS untuk uji ANCOVA. Baik, sebelum kita masuk perhitungan kita harus tahu dulu apa itu uji ANCOVA. Ini saya bagikan layar ya. Oke, terlihat Bapak Ibu? Tampilannya Pak. belum ya? Udah. Oke, sudah. Sudah ya. Nah, di sini apa itu ujian ANCOVA? Ini ujian ANCOVA itu analysis of covariance, metode statistik untuk membandingkan rata-rata variabel dependen antar kelompok, seperti ANOVA sambil mengontrol pengaruh satu atau lebih variabel kontinu. Selanjutnya, ini poin penting dalam ujian ANCOVA. Ini fungsinya mengkoreksi pengaruh kovariat, misalnya nilai pretest, agar perbandingan antar kelompok lebih murni. Selanjutnya untuk jenis variabel, variabel dependen, independen dan kovariat. Dan selanjutnya untuk asumsinya linearitas antara kovariat dan dependen, homogenitas varian dan homogenitas regresi, kemiringan garis regresi antar kelompok sejajar. Untuk contohnya menguji metode mengajar X1 dan X2 terhadap nilai ujian variabel Y dengan mengontrol nilai IQ siswa atau kovariatnya. Jadi untuk langkah SPSS nanti kita akan coba melalui analyze general linear model, kita nanti klik variat dan masukkan variabel dependen, faktor dan juga kovariatnya. Misalnya saya ambil contoh nih. Ya, ini contoh kasus penelitian. Jadi pengaruh penerapan model pembelajaran tim games turnamen terhadap hasil belajar siswa. Untuk jenis penelitiannya nanti kuasi eksperimen. Dan desain penelitian nanti kita gunakan non-equivalent control group design. Lanjut ya. Oke. Lanjutnya, ini hipotesisnya. Jadi, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang menggunakan, jadi kita karena menggunakan non-equivalent control group design dengan jenis penelitian kuasi eksperimen, berarti ada kelas eksperimen, ada kelas kontrol. Di sini kita akan melihat perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran tim games turnamen dengan hasil belajar siswa pada kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional yang selanjutnya nanti akan kita hitung menggunakan uji ANCOVA. Sampai di sini ada pertanyaan, ibu-ibu? Mungkin ada yang kurang jelas? Aman ya? Lanjut kita akan melakukan perhitungan uji SPSS-nya ya. Baik, nah ini kita siapkan dulu data simulasi untuk hasil belajarnya. Jelas ya? Nah, kita siapkan, misalnya kita ambil sampel, contoh satu kelas itu berjumlah 32 sama kelas eksperimen dan juga kelas kontrolnya ya. Nah, di sini kita ada sampelnya berjumlah 32. Nah, selanjutnya ini ada nilai pretestnya. Karena ujian ANCOVA dan juga non-equivalent group desain kita ada pretest dan juga ada post-test. Baik, di sini ini yang nilai pretest dan juga post-test. Nah, selanjutnya nanti kita akan salin ya nilai ini kita convert ke dalam aplikasi SPSS. Baik nilai pretest dan juga post-test dari dua kelompok ini eksperimen dan juga kelompok kontrol.
saya buka aplikasi SPSS-nya. Oke, jelas ya? Oke, langsung dipindahkan ya Pak. Nah, ini langsung kita pindahkan. Ya, langsung kita pindahkan. Jadi di sini kita pindahkan. Nah, ini kan yang model pelajaran ini, yang kelompok 1 ini kan. Nah, eksperimen kelompok 2 ini yang kontrol, yang pembelajaran konvensional. Jadi kita beri nama variabelnya. Nah, ini model pembelajaran. Nah, selanjutnya kita input juga nilai pretestnya dan juga posttestnya pada masing-masing kelompok ini. Menurun ke bawah ya. Eksperimen, kontrol di sini. Nah, di sini ya, pretest, posttest, selanjutnya labelnya. Nah, di sini kita beri value. Ya, tadi 1 itu kelas eksperimen ya, Ibu-ibu ya. Nah, yang kedua kita kelas kontrol. Nah, ini bisa kita lihat dalam data view ini. Nah, kita klik sini. Value-nya bisa kita ubah. 1 itu eksperimen, 2 itu kontrol. Nah, selanjutnya ini yang measure-nya untuk model belajarannya. Eksperimen dan kontrol itu kita ganti ke nominal. Selanjutnya yang untuk nilai pretest dan posttestnya kita ganti ke measure-nya skala. Baik. Nah, kita lanjut nih, kita lanjut untuk uji ANCOVA-nya. Pertama kita pilih apa tadi? Ibu-ibu ya, lupa saya. Analyze Ya, analyze. Selanjutnya ya. kita pilih general linear model atau ya? Ya. Yang Iya, ini, iya. yang ini atau multi ini? Yang Uni ya? bukan kayaknya ya. Ini tuh. Coba yang generalize Pak. Bukan generalize ya Pak. Bukan, yang ini. Bisa gimana ya? Nah, ini kalau saya lihat tutorialnya general linear model. Nah, ini analyze. Oke. Nah, unit varian. Oke. Variable. Nah, untuk yang model pelajaran ini kita masukkan ke fix factor. Oke ya. Kalau yang posttestnya kita Mana masukkan belum keluar? belum keluar kan tampilannya. Belum. Bentar ya. Oke. Saya bagikan seluruh layar ya. Nah, oke, seluruh entire screen ya. Nah, kelihatan enggak? Coba analyze. Oke, sip. Nah, kelihatan ya? Nah, jelas nih ya. Analyze. Analyze, kita balik lagi ke general linear model. Ya, ini Bukan. bukan Bu, betul tadi. Ini ya dia. Bukan. Ya, Betul yang tadi ya. Ini varian. Iya. Nah, Oh. model pelajaran kita masukkan ke fix Bukannya factor. fix. Nah, Oke. posttest kita Posttest ke masukkan ke variable. dependent variable. Dependent. Nah, pretestnya kita masukkan ke Dibalik. varian. Nah, oke ya. Selanjutnya option. Oke. Option. Kita pilih descriptive, statistik, parameter, estimate. Boleh kita uji. Estimate-nya adalah. Estimate boleh. Homogenitasnya juga boleh. Ah. Oke ya, Oke. sudah. Continue. Continue. Selanjutnya klik oke. Oke. Nah, ini Nah. hasilnya. Oke. Oke. Berapa itu, Pak? Nah, ini eksperimen kontrol, deskriptif statistiknya. Nah, ini meannya, standar deviasinya. Selanjutnya ini yang level test of equality error variance-nya. Ini 0,03, berarti 3. di bawah kurang dari 0,05 ya. 5 ya. Dan selanjutnya, Aman. nah, di sini kita lihat untuk pretestnya. Nah, ini signifikasinya 0,000, berarti kurang dari 0,05. Begitu juga ketika diterapkan model pembelajaran, jadi perbandingan antara yang tadi
eksperimen dan juga kontrol di pembelajaran konvensional dibandingkan dengan model pembelajaran tim game turnamen juga angka signifikansinya yaitu sebesar 0,000. Ya, ini selanjutnya nih parameternya. Jadi kalau kita ya, nah kalau kita pindah ke sini dan selanjutnya kita berikan interpretasinya, artinya bahwa model yang digunakan signifikan dengan nilai signifikansinya besar 0,000 dan nilai R square-nya 0,507. Ya, dengan demikian berarti dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran tim game turnamen pada kelas eksperimen dengan siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional pada kelas kontrol setelah melakukan hasil uji ANCOVA. Baik, sampai di sini ada yang ingin berikan masukan enggak? Sudah jelas belum? Begini Pak Fajar, kemarin waktu tugasnya Bu Feni itu beberapa kali uji coba data, sering kita menghasilkan yang di atas 0,05. Itu pengaruhnya bagaimana Pak? Nah, kalau kita melakukan pengujian untuk uji beda, baik uji T, selanjutnya mungkin tidak distribusi tidak normal, nanti pakai uji Wilcoxon, selanjutnya juga bisa juga nanti uji ANCOVA. Jika ada pretest post-test, jika angka signifikansinya itu lebih dari 0,05, artinya hipotesis tidak diterima, jadi tidak ditolak, tidak dapat perbedaan yang signifikan, entah dari kelas eksperimen atau kelas kontrol atau nanti yang seperti uji pretest itu kan pretest dan post-test mungkin tidak ada perbedaan signifikan antara nilai pretest dan juga post-test jikalau angka signifikansi nanti kita temukan setelah menggunakan perhitungan SPSS itu lebih dari 0,05, artinya hipotesis ditolak. Kebalikannya kalau tadi meskipun di bawah 0,05 artinya hipotesis diterima, perbedaan yang signifikan. Meskipun hasilnya yang waktu pas yang pertama pretest sama Coxonnya itu signifikan ya? Biasanya tuh bisa jadi kurang lebih sama Bu hasilnya. Kalau memang kalau diuji misalnya uji T, uji pretest, tapi kalau yang antara uji pirate sample t-test dengan uji ANCOVA kan beda. Uji ANCOVA kan ada variabel covariatnya, ada pengaruh nih pretest dan juga post-testnya. Kalau yang uji pirate sample t-test itu kan dia beda jenis penelitian eksperimennya, dia one group pre-test post-test, dia yang pra eksperimental, bisa saja berbeda karena memang jenis penelitiannya juga berbeda. Jenis penelitian antara penelitian yang kita gunakan untuk uji ANCOVA dengan jenis penelitian eksperimen yang kita menggunakan pirate sample t-test. Ada. Ya. Kalau ANCOVA kita perlu pakai kilometer nggak ya? Uji ANCOVA itu statistik parametrik Bu. Jadi tetap kita melakukan uji normalitas data. Jadi kalau ini kan sebelumnya sudah kita lakukan nih uji normalitas, jadi dan datanya berdistribusi normal. Jadi kalau uji beda menggunakan ANCOVA ini, jadi syaratnya karena statistik parametrik, jadi harus syaratnya berdistribusi normal. Oke, dah clear ya, jelas ya. Sesuai dengan yang kemarin dikumpulkan berarti. Oke, sip ya. Jadi tugas individunya udah oke, tidak ada masalah ya. Sudah. Oke, jadi kalau sudah jelas uji ANCOVA berarti sudah aman. Berarti bisa nanti mencobanya secara individu ya. Selanjutnya nanti dibuat video tutorialnya, nanti kita upload linknya. Baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan dan juga pendapat, kita tutup untuk diskusi kelompok kita pada kesempatan hari ini untuk mata kuliah metode kuantitatif. Terima kasih Ibu-ibu sudah bergabung di JIMIT pada kesempatan diskusi kelompok pada
kesempatan kali ini. Saya Ri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.